Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Pade Sambal ya. Nah, ada kalanya dunia ini menyimpan banyak misteri. Apakah itu alien itu nyata atau tidak? Apa penyebab segitiga bermuda? Nah, siapa nih dalang dibalik konspirasi bubur diaduk PS tidak diaduk? Tapi di antara semua misteri ini ya ada satu hal yang nggak pernah misteri. Kreativitas oknum dalam mencari cuan dari profesi mulianya. Seperti apa videonya kita tonton. Cik, Ya, staff sini ke? bukan. Mana boleh parking sini? Tadi saya mau suruh saya clamping tau, saya tak clamping. Bukan staff, nggak boleh parkir di Staff situ. dalam sana. Ha? Staff dalam sana kan? Sini tak boleh parking, cik. Sudah ini sudah komplain pengarah. Okay, sorry. Ha? Sorry cukup ke? Dan Nggak cukup minta maaf. tak halang laluan. Kalau clamping macam mana tadi? Should be you letak macam kerusi tu ke, kon tu ke, at least saya tahu tak boleh parking. Tadi I parking tak ada pun tadi. Memang saya keluar makan sebab tu you parking. Kalau saya ada memang you tak parking. Should be you, next time you letak kon lah. Letak kon ke, tak kerusi ke. Sini tak boleh parking, cik. Faham Macam tak? mana nak tahu tak boleh parking? Tak ada Memang. signboard, tak ada apa. Ha? You tengoklah. Kenapa I tak parking dekat sana? Ya, ribut Sebab ni. Di sana ada kon, ada signboard, ada notis. Dekat sini ada notis, tak ada notis. How can I know? Memang tak boleh parking sini. Tengok ini parking punya area ke? Ini parking punya area ke? That one parking punya area, ada kotak. Ha? That one motor, ada kotak. Itu semua tak apa. Itu pun kena camping juga. Tapi sekarang tak ada motor parking. Jangan bagi biarkan parking saja. Kalau saya clamping macam mana tadi? So sekarang you nak apa? At least you bayar saya. Why? Ha? Oh, minta bayar. Ayo. Lami, sana jangan kali kan. Jangan boleh aku sendiri. Boleh yang kedua. Ada tu kan பணம் ரொம்ப பேசுறாங்க. Manggil temennya ini. இங்க தான் பேத்தாவே இல்லை இங்க எப்படி பார்க்கிங் பண்ண முடியும் போத்தாவே இல்லை okay. At least kesian saya lah bagi RM10 macam tu. Okay, ni rasuah. Tak apalah, pergi keluar. Tapi lain kali sini tak boleh parking. You nak climb, you climb. Do the law. Sebab you sudah sampai. Tadi saya tengok orang siapa yang ni siapa punya kereta saya nak. Itu saja. Tak ada peta. Kenapa you tak ada tadi? Maksudnya you tak buat kerja. Apa dia? Jangan cakap banyak. Nanti saya panggil semua orang. Parking tempat. Tengok. Tak ada, saya ada hak sebab you ambil duit mak saya. You ambil duit mak saya. Tak ada nanti, sekarang. You ambil duit mak saya. Parkir di tempat resmi juga repot ya di sana. Saya pergi, you panggil balai. Betul Manisha? Kalau you nak tidur lokap malam ni, you bagi tahu. Anytime I boleh bawa you. Cepat. Why you kena bagi balik duit tu? Saya nak tahu kenapa you nak kena bagi balik duit ni. Bang, ambil duit bang. Duitnya dibalikin. Orang parking kat sini punya ramai bang. Dia ambil kat mak saya RM50. Dekat sini. Mak saya parking kat sini, dia boleh ambil RM50 bang. Saya nak tanya bang, salah atau tak? Dia parking kat kawasan sini. Mana Malaysia? Bagi tahu dia, saya nak jumpa supervisor dia. Kalau mak saya tua dah bang. Dia pakai kawasan sini. Kawasan sini. Salam Gita Ji, apa khabar semua? Isu Kak Gad di Hospital Kajang minta duit. Kononnya tak boleh pakai sini, tak boleh pakai sana. Sekarang bukan masa nak type. K ke I ke M ke whatever. Yang salah tetap salah. Sebab saya ni orang kata bolehlah kata terlibat sikit lah dengan security ni. Sebab husband saya buat business security. So pengawal keselamatan adalah seorang yang kena ada adab, kena ada etika. Betul. Itu adalah tanggungjawab seorang security guard. Bukannya jadi macam abang kawasan, kakak kawasan pergi pau duit orang. Saya pernah kena sendiri. Ada di satu kawasan di Ipoh ni. Dia cabar saya. Dia kata, you letaklah kereta sini. Tengok, saya claim you punya kereta. Saya kata, kalau berani, buatlah. Sebab saya tak salah. Kalau nak claim je. Jangan nak cakap banyak. Okay. So, tolonglah pengawal keselamatan ni. Cubalah jadi orang yang mesra rakyat. Mesra alam. Mesra orang. Terutamanya kalau yang bekerja di kawasan
Hospital. 2 tahun dulu di hospital Bainon Ipoh kita pernah dapat seorang kakak India pengawal keselamatan yang disanjungi satu Malaysia. Agong kita pun pernah bagi dia anugerah sebagai seorang jururawat yang baik. Pengawal keselamatan yang baik. Cuba contohi kakak macam tu. Okay, so kat sini kita jangan main tap-tap. Salah, tetap salah. Saya harapkan supervisor dia ke atau dia punya syarikat tu, buanglah orang macam ni. Tak perlu orang macam ni. Dah habis rosak punah dah nama syarikat you. Okay, so nak cari pengawal keselamatan, janganlah pula petikaikan. Sekarang saya tengok foreigner lagi bagus kerja. Pengawal keselamatan Nepal ni lagi bagus. Lagi berhemah, lagi bagus orang punya cara nak membantu orang yang memerlukan kawalan keselamatan ni. Okay? So take care. So salah tak salah. Yang komen kata Allah RM10 bagi tu je lah. Sedekah tu hak kita. Kalau kita rasa kak tak apa, simpan lah. Betul. Tak apa. Bukan orang minta, bang bagilah RM10. Kita bagi. Itu bukan sedekah. Itu beras ugut. Itu rasuah. Okay? Oke ya teman-teman ya. Hari ini kita nggak bahas soal koruptor yang kelas kakap nih. Bukan soal menteri yang markup proyek triliunan ya. Bukan pula politisi yang tiba-tiba kaya setelah kampanye. Hari ini nih kita bahas yang lebih membumi nih. Ya yang lebih dekat dengan rakyat lah. Lebih receh-receh begitu. Yaitu korupsi edisi dompet rakyat jelata. Ya ternyata di negara Malaysia ada korupsi di level-level bawah yang katanya itu tidak ada pernah terjadi ya. Tapi dari video yang kita tampilkan ini menjadi suatu bentuk fakta bahwa itu terjadi. Bahkan ini di tempat parkir yang resmi ya, di lahan pemerintah ya, rumah sakit begitu. Nah, jadi ceritanya gini, ini di sebuah rumah sakit nih di Kajang di Malaysia. Ini ada seorang bapak-bapak entah karena buru-buru atau memang nggak lihat tanda, dia salah parkir. Namanya juga manusia ya. Salah parkir itu kan hal yang biasa, lumrah gitu. Kalau memang ada aturan, ya tinggal dikasih tahu saja. Kalau memang harus pindah, ya tinggal diarahin saja pindah kemana. Dan si bapak ini udah minta maaf nih karena salah parkir. Udah ngaku salah, udah siap mindahin mobilnya. Tapi si Mbak Satpam dengan gaya ala preman lisensi resmi kasih 2 opsi. Ya sungguh inspiratif ini kayaknya ya. Bagi nih RM50 atau bannya itu bisa kami kunci begitu katanya. Kurang lebih seperti itulah ya. Kalau bahasa Melayunya bagi RM10 atau tayar kereta abang saya kunci sekarang juga. Seketika rumah sakit itu berubah menjadi atmosfernya ya, bukan lagi tempat penyembuhan tapi semacam arena pemerasan dengan seragam. Ini rumah sakit kah atau kantor mafia yang buka shift siang? Nah biasanya kita dengar istilah orang dalam, tapi ini beda loh. Ini satpam dalam artian benar-benar merasa itu lahan dia. Parkir salah dikit langsung jadi ATM berjalan. Bayangin kerja sebagai satpam, tapi operasionalnya kayak kepala geng kampus. Ada fee, ada ancaman, ada tarif. Dan bukan cuma itu, si bapak bukan cuma disuruh bayar, tapi juga diancam ditahan. Kalau abang nak tidur lokap malam ini, saya boleh atur anytime. Waduh mbak, itu rumah sakit, bukan kantor polisi swasta. Apakah bayaran ataupun gaji dari satpam di rumah sakit ini kurang sehingga membutuhkan uang tip tambahan yang nggak tanggung-tanggung begitu ya? Nah, sekarang kita luruskan dulu ya. Apakah yang dimaksud dengan apa yang dilakukan oleh si satpam ini walau cuma minta RM10 itu sudah masuk kategori korupsi? Atau dalam bahasa yang lebih familiar itu kalau mereka bilang rasuah ya. Loh, tapi kan cuma RM10. Ya justru itu. Korupsi itu bukan soal jumlah, tapi soal niat dan wewenang. Kalau kamu pakai posisi, pakai jabatan, atau pakai seragam, buat minta duit nih secara ilegal dari warga biasa, maka kamu udah resmi naik pangkat. Dari petugas jadi pemalak bersertifikat. Dan itu berlaku untuk siapa saja. Satpam, tukang parkir, petugas kebersihan, pegawai kelurahan, selama dia maksa orang bayar di luar aturan, itu bukan rezeki, itu dosa sosial. Dan parahnya lagi, kasus ini bukan pertama kali, ada loh sebelumnya ya. Ibu-ibu sudah tua,
itu pernah pula dipalak Rp50 oleh satpam yang diduga sama. Ibu-ibu loh, emak-emak gitu ya, udah tua gitu. Mungkin lagi sakit atau lagi ngurusin anaknya, kepalanya lagi pening nih, banyak pikiran, datang ke rumah sakit dengan harapan dapat pertolongan. Malah dijadikan sapi perah Rp50. Itu bukan cuma pelanggaran, itu kejahatan yang dibungkus dengan seragam. Dari sini ya, ini bukan soal masalah Rp10-nya, bukan soal jumlahnya, tapi ini adalah soal mentalnya. Kalau oknum udah nyaman nyari duit nih lewat jalan belakang, maka seragam bukan lagi nih sebagai lambang kehormatan, tapi alat cari cuan gelap. Dan lucunya, setelah diprotes oleh anak dari si ibu yang dipaksa diminta Rp50, ini tiba-tiba mengembalikan uangnya. Artinya di sini memang benar itu adalah permintaan uang yang dipaksakan, bukan karena peraturan dari rumah sakit tersebut. Ini menimbulkan satu hal pertanyaan besar tentunya kan. Nah, satpam itu tugasnya apa? Menjaga keamanan, menjaga ketertiban, bukan ngatur tarif parkir liar macam bos ruko. Dan buat yang bilang nih, alah, bagi Rp10 itu sedekah aja lah. Maaf ya, itu bukan sedekah, itu pemalakan. Sedekah itu dari hati. Ini dari ancaman loh. Sedekah itu niat mulia. Ini niat murahan loh. Nah, kalau praktik begini dibiarkan nih, besok-besok kita parkir di warung kopi dikenakan pajak lokasi strategis. Atau masuk toilet umum ditanyain pula. Nah, BAB biasa atau premium? Yang biasa Rp1, yang premium Rp10, lengkap tisu basah dan garansi pintu tak rusak. Wah, luar biasa kalau ada yang promo seperti ini ya. Nah, negara maju itu bukan cuma karena pejabatnya yang jujur, tapi karena orang-orang kecil di bawah itu punya integritas. Karena kalau korupsi tumbuh dari bawah, dia akan menjalar ke atas. Pelan, tapi pasti. Dan saat itu terjadi, suara keadilan akan mati, dibungkam oleh Rp10. Jadi buat Mbak Satpam yang minta Rp10 itu, ya kami doakan aja lah, semoga segera di-upgrade. Bukan naik jabatan ya, tapi naik laporan ke pihak yang berwenang gitu. Dan semoga kalau ditahan nanti nih, jangan lupa minta Rp10 juga ke petugas lokap. Kali aja mau nyambung tradisi gitu. Nah, kira-kira seperti itulah ceritanya yang ternyata di negara yang katanya taat aturan, yang paling jujur, petugasnya itu juga paling bersih. Ya, ini ada bukti bahwa hal itu tidak selalu benar ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi nih video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.